mulai podcast hari ini kami mau perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kak, saya Novi, saya Gita, dan saya Ekti. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin dari saya dulu ya, bagaimana saya menceritakan bagaimana saya menjadi seorang kakak, dan saya itu mempunyai seorang kakak cowok. Saya itu menjadi seorang kakak itu kayak semacam kayak beban banget sih. Karena jadi seorang kakak itu mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat wow. Apalagi mempunyai adik cowok dan cuma beda 2 tahun. Kalau Eting, bagaimana kamu menjadi seorang kakak? Oke, baik. Kalau saya misalnya jadi seorang kakak, karena kan saya anak pertama, terus dua saudara, terus saudara yang pertama itu cewek, kedua itu SD, itu tuh paling nakal sekali. Apalagi kalau misalnya kerja dan tugas kok ribut, terus terus dari situ tuh biasanya tidak tapi di situ tuh dinikmati uji kesabaran itu ya. Harusnya bagaimana caraku bimbing supaya Mungkin adik cowok cewek itu kayak paling susah apalagi cewek. Cewek itu paling ribet, tapi ada juga bonusnya. cowok kan Kalau kita pengalaman saya jadi seorang kakak itu kan saya juga bersaudara. Saya anak pertama, anak kedua juga cewek, sudah kuliah, anak ketiga juga cewek. Jadi semuanya saudara itu perempuan semua. Jujur sih menjadi seorang kakak itu bukan hal yang mudah, tapi contoh tapi jadi seorang kakak juga itu banyak saya menolak atau dengan apapun, tapi di situ saya belajar bagaimana saya jadi seorang kakak itu menjadi contoh yang baik, bertanggung jawab, gitu. nah, bagaimana kan kami ini bertiga menjadi seorang kakak. Nah, kita mau dengar dari Nopi bagaimana dia menjadi kakak yang wow banget. Coba cerita. Pengalaman saya sebagai adik mempunyai 4 kakak laki-laki yang mau dibilang waktu ya menyebalkan, kata 2 yang menyebalkan dan 2 yang baik-baik, ramah, tetapi ya menguji kesabaran. Tapi justru kami yang menjadi seorang kakak ini ingin mempunyai kakak lagi dari sahabat. Andai kan dia lagi sisi. Tapi ya sih ada yang ada dan saya waktu paling sekali itu waktu SD. Kan adik saya dibully. Otomatis kan kalau kita menjadi seorang kakak kan kita di sini ingin melindungi. Andai kan kayak banyak apa kalau orang tua sudah tidak ada kan yang paling aneh itu saudara. Nah, yang paling the best itu kayak kakak ini harus gimana ya, sikap seorang tua aja dengan ya. Nah, mungkin sebenarnya itu di sini kami mungkin dari saya ketika saya itu kita itu jadi seorang kakek itu jangan cuma kayak saya tidak mau jadi kakak. Kan di sini tuh kita juga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tapi ketika orang itu sudah tidak ada, lantas adik kita mau kemana?
bisa melatih diri saya untuk membuat sikap lebih sabar, bertanggung jawab, dan akan mendidik adik-adik saya bisa. Kalau kita Kalau menurut saya itu jadi kakak itu bukan hanya pada saat bukan ya dalam hal apapun baik suka duka, bukan pada saat yang memang contohnya kita buat Yesus bukan sesuatu seorang kakak itu tidak pokoknya setiap saat saya ibarat full 24 jam lah. ibaratnya kita ini jadi orang tua kedua bagi adik kita. Banyak saya sebagai seorang kakak itu dan para kakak-kakak dan adik-adik di luar sana menurut saya pribadi, Menurut saya juga sama. sangat dibutuhkan dari mana kita itu dilatih untuk tumbuh menjadi seorang pribadi, di mana pribadi itu yang saya katakan ini ibaratnya adalah seorang pemimpin di dalam tahta tertinggi. Setelah kedua orang tua maksud saya itu dilatih untuk bijak, peduli dan bertanggung jawab, apalagi kakak yang sudah dewasa yang masih mempunyai adik bayi pasti anaknya itu lebih besar. Punya nongkrong tapi pikir baik lah, apalagi yang Cuma semisal anak kedua itu dan mempunyai seorang adik yang selisihnya cuma 1 tahun atau 2 tahun, pasti ada yang dinamakan berbagi mainan, berbagi kasih sayang, itulah kadang mau iri tapi saya pilih itu kata-kata orang tua jadi kakak itu harus mengalami gitu. kalau lebih bagaimana? Kalau saya pribadi, saya sebagai adik semata-mata kakak kita itu yang marah bukan semata karena mereka membenci atau tidak sayang, Tapi memberikan pelajaran. kayak kepedulian itu tinggal dimana kita Jadi saya mengajak teman-teman atau kita atau siapapun yang menonton, jangan membenci kakak kalian, karena kalau orang tua kalian sudah nggak ada, kan yang bisa menjaga kalian itu kan kakak sendiri, bukan orang lain ataupun keluarga yang lain, tapi kakak sendiri. Nah, untuk para adik-adik, kami para kakak-kakak di sini percaya kamu bisa mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin seperti kami. Kalau kamu akan menjadi contohnya, contohnya saya percaya, kalau kamu akan menjadi kepala keluarga, pastinya di situ mungkin di situ kamu akan diuji kesabaran, mungkin dari dulu yang ini pasti bakal kamu akan tahu sendiri, oh ternyata menjadi seorang kakak itu tidak mudah, agak susah. ibarat level Ya, tunjukkanlah keberanianmu dan kepemimpinan untuk